Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فضيلة مشرف عام di Muassasah Al-Lajnah Al-Khairiyatil Musyarakah Al-Walid Ustaz Ahmad Zawawi, yang saya hormati para mudir markaz, para kepala bidang, wali kelas, wali kamar, dan semua wali santri baru. Wali santri baru, bukan wali santri baru, karena mungkin ada yang tidak baru. Kalau wali santri barunya iya santri baru ya, cuma walinya ada yang tidak baru, karena mungkin ada yang sudah 2, 3 ini anaknya di pesantren Al-Ma'tuk atau Al-Jamil atau Al-Basam atau Al-Afaf. Coba yang sudah ini anak kedua siapa? Tuh udah banyak. 1, 2, angkat dulu biar ketahuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hitung ininya saja sama pasangan di sini, nggak usah dua kali. 2, yang 3 siapa? Yang sudah ketiga ada 1, 2, 3, 4. Yang 4, anak keempat ada anak kelima, ke-6, 7, 8. Udah. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, hari ini hari yang agung, tanggal 10 Muharram kalau di Indonesia. Kalau di Saudi sudah tanggal 11. Nggak apa-apa ya, karena kita orang Indonesia. Kata pemerintah sekarang tanggal 10 Muharram, 10 Muharram. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang diperintahkan oleh agama kita. Hari ini hari yang saya kira ditunggu-tunggu. Betul enggak Bapak Ibu-ibu? Siapa yang nunggu-nunggu? Kita laksanakan tes masuk itu bulan November. Ya. Pendaftaran ulang itu selesai di bulan Desember.
2024. Sekarang Juli 2025. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, 6 bulan penantian itu. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Anak-anak kita sudah masuk di pesantren kemarin dan luar biasa begitu ya. Walaupun masuknya hari Sabtu, sudah banyak yang datang hari Jumat. Hari Jumat sudah pada datang. Masya Allah saking rindunya luar biasa itu. Sabtu sudah datang, Jumat sudah datang, bahkan ada yang dari Kamis. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad udah 4 hari. Itu tanda apa kira-kira? Tanda apa? Tanda cinta kan gitu. Tanda cinta. Ya. Kalau tidak cinta mana mau nunggu kan gitu. Makanya pagi hari ini menuju siang kita berkumpul karena apa? Karena cinta kan. Karena cinta atau didasari oleh cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berkumpul karena cinta Allah, maka mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Mudah-mudahan cinta itu yang menggerakkan kita untuk datang ke tempat ini. Dan cinta itu adalah kekuatan luar biasa. Sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa semua gerak yang terjadi di alam semesta ini sumbernya adalah cinta. Sumbernya adalah cinta. Matahari terbit setiap pagi di sebelah timur. Angin bertiup. Hujan turun. Manusia satu persatu lahir, tumbuh. Semuanya karena cinta. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa cinta. Inilah semangat ini yang selalu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu-ibu, lihat di gerbang Al-Ma'tuq, siapa yang baca di gerbang Al-Ma'tuq? Yang sudah anaknya 3 baru sudah 3 kali lewat. 3 kali berapa kali gitu. Ya, ada Ma'hadul Ma'tuq yuhibbuna wa nuhibbuhu. Pesantren Al-Ma'tuq itu, nah, kalau kita menyebut Ma'had Al-Ma'tuq itu mencakup di bawahnya markaz-markaz. Ada markaz Al-Ma'tuq, ada markaz Az-Zamil, ada markaz Al-Bassam, ada markaz Al-Afaf, ada markaz Al-Unaizi SD, ada TK. Itu di bawah Ma'had Al-Ma'tuq. Di bawah Ma'had ada markaz. Di atas Ma'had ada muassasah. Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah membawahi
atau membawahkan. Yang lebih tepat membawahkan. Ma'had Al-Ma'tuk membawahkan Markaz Al-Ma'tuk dan seterusnya. Walaupun kebahagiaan kita hari ini, pertemuan kita hari ini dihadiri oleh Bapak Dr. Salim Bakri. Ini yang mewakafkan tanah yang pertama Al-Ma'tuk dulu. Sekarang menjadi, ya memang sudah jadi keluarga Al-Ma'tuk. Cucunya di Markaz Al-Afaf. Ya, jadi walaupun istilah ini tentunya tidak terlalu tepat begitu kan, ma'had di bawahnya markaz. Karena ma'had itu artinya lembaga, markaz itu center, pusat. Ya. Tapi kita tidak terlalu peduli dengan istilah karena banyak istilah yang digunakan di kita itu sebenarnya salah. Tapi karena sudah sama-sama maklumi kesalahan itu jadi tidak bermasalah. Ya kan? Iya, contoh yang paling jelas sekali istilah madrasah sanawiyah, madrasah aliyah di Indonesia itu kesalahan yang sudah melembaga. Ya, karena madrasah sanawiyah itu kan SMA. Jadi kalau madrasah aliyah itu artinya perguruan tinggi. Kalau di kita madrasah sanawiyah itu SMP. Bahkan salah lagi nyebutnya MTS. Singkatannya salah. MTS Al-Ma'tuk katanya, bukan MTS, kalau harusnya MS. Madrasah Sanawiyah. Kalau MTS berarti Madrasah Sanawiyah. Orang Sunda itu mah. Ya. Jadi ya, ini untuk memudahkan aja, kalau istilah itu sudah disepakati bersama, salah itu nggak apa-apa. Kita tidak kembali ke asal makna, tapi ke makna yang disepakati, begitu kan? Jadi muassasah Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah membawakan ma'had yang lain juga selain Al-Ma'tuk ada, itu ada di Bogor dan lain sebagainya. Cuma di sini di Sukabumi ma'had Al-Ma'tuk kemudian membawakan Markaz Al-Ma'tuk, Az-Zamil, Al-Basam dan seterusnya. Ya, hari ini kita sama-sama berkumpul karena sama-sama cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama punya keinginan yang sama. Ya, saya yakin semua kita berkeinginan dan bercita-cita memiliki anak yang akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Saya kira semua sepakat untuk itu. Ya, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita korbankan untuk mencapai keinginan dan cita-cita kita itu merupakan bagian dari amal kita. Nah, kalau begitu, sekarang supaya apa yang kita lakukan ini bernilai tinggi, mendapatkan tempat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melahirkan bekal bagi kita, tabungan bagi kita di akhirat nanti. Karena kita tidak hanya hidup di dunia ini. Ya. Maka di hari ini, di hari pertama, bapak-bapak, ibu mengantarkan anak-anaknya ke Ma'had Al-Ma'tuk, ada yang ke Markaz Al-Ma'tuk, Markaz Az-Zamil, Al-Basam dan Al-Afaf. Perlu kita menyatukan cita-cita
menyatukan langkah. Apa yang harus kita lakukan di awal ini? Kalau ini hari pertama keberangkatan kita, anak-anak kita sudah masuk pesantren, Bapak Ibu sudah ancang-ancang dari berapa? 6 atau 7 bulan yang lalu. Sekarang kita akan mulai, maka yang harus dilakukan dan harus dimantapkan dalam diri kita pertama adalah niat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu ditentukan niatnya. Atau setiap amal itu bersama niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan kebaikan atau keburukan sesuai dengan niatnya. Maka niat yang harus kita tancapkan dalam diri kita semua sekarang adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan fungsi niat itu ada 2. Yang pertama, membedakan antara ibadah dan ibadah dan kebiasaan. Kemudian fungsi kedua yang lebih penting untuk menyatakan bahwa ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ikhlas. Bapak, Ibu-ibu, kalau saya tanya, memasukkan anak ke pesantren ibadah bukan? Ibadah bukan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan begini, kam minan nas adatuhu ibadah wa kam minan nas ibadatuhu adah. Ada orang yang ada kebiasaan kesehariannya itu menjadi ibadah baginya. Ada lagi kebalikannya, orang yang ibadahnya itu menjadi sesuatu kebiasaan, hilang nilai ibadahnya. Ya, ada 2, berarti ada 2 lagi. 2 lagi apa? Yang pertama, orang yang ibadahnya itu benar-benar ibadah. Ada lagi yang kebiasaannya itu memang kebiasaan, bukan ibadah. Jadi yang harus kita raih itu apa? Ibadatuhu ibadah wa adatuhu ibadah. Bagaimana caranya menjadikan ibadah kita betul-betul ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan kebiasaan keseharian kita, kehidupan kita yang mungkin ada duniawinya, tapi itu bernilai ibadah. Ini yang perlu kita sama-sama terus perjuangkan. Ya, maka dengarlah pesan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berpesan, ayyuhan nas ihtasibu a'malakum. Wahai manusia, berihtisablah dalam semua amalan kalian. Apa itu ihtisab? Kalau kata ihtisab itu populernya di bulan Ramadan biasanya, kan? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Ihtisab sebenarnya bukan hanya di saum Ramadan, bukan qiyam Ramadan. Ihtisab itu dalam semua amal. Karena
kata Umar bin Khattab, fa inna man ihtasaba amalahu falahu ajru amalihi wa ajru hisbatihi. Orang yang ihtisab itu artinya mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan kalau orang mengharapkan pahala dari Allah, pahala yang dari Allah yang mana? Pahala di akhirat, bukan di dunia. Jadi ketika beramal itu tidak sedikit pun ingin mendapatkan balasan di dunia, karena balasannya yang diharapkan di akhirat itu ihtisab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mungkin saja memberikan balasan baik atas amal baik itu tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Tapi ketika seorang melakukan amal dengan ihtisab, maka dia tidak sedikit pun mengharapkan kebaikan di dunia dari amal yang dilakukannya. Ya, jadi ihtisab ini penting. Nah sekarang Bapak Ibu memasukkan anak ke pesantren. Tanpa ihtisab, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat. Semua yang Bapak Ibu korbankan untuk memasukkan anak ke dalam pesantren, apa saja yang dikorbankan? Banyak kan, Pak ya? Berapa pengorbanan yang Bapak korbankan dari sejak mendaftarkan sampai sekarang aja nih, sampai sekarang, sampai masuk, bahkan kalau nanti sampai anaknya 6 tahun di pesantren, itu akan berapa pengorbanan yang dikorbankan? Harta, tenaga, pikiran, perasaan, waktu, apalagi ada yang lain? Nyawa. Oh, enggak tuh nyawa mah ya. Ada yang berani mengorbankan nyawa untuk anaknya di pesantren? Itu semua pengorbanan itu akan dibalas oleh Allah atau tidak? Ini yang jadi masalah. Ya. Karena kalau semua pengorbanan itu berlalu begitu saja, kemudian kita tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, rugi kita. Rugi. Uang, harta habis, tenaga terkuras, waktu terbuang, kemudian pikiran juga capek begitu ya. Maka saya ingatkan Bapak Ibu sekarang, berihtisablah. Bagaimana caranya berihtisab? Ihtisab dalam hati, tekadkan dalam hati, ya Allah, saya memasukkan anak saya ke pesantren untuk dididik menjadi anak yang soleh, yang akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, dan memiliki keterampilan. Ya Allah, jadikanlah itu amal soleh saya yang mendatangkan pahala hanya dari-Mu ya Allah. Itu sudah, coba dilakukan dulu, takut lupa. Ihtisab ini sama-sama ihtisab, ya Allah, saya memasukkan anak saya ke pesantren ini, semoga menjadi amal soleh saya yang mendatangkan pahala hanya dari-Mu ya Allah. Nah, kalau sudah ihtisab begini, maka yakinlah bahwa semua kesulitan, semua mungkin penderitaan, semua pengorbanan kita itu akan menjadi amal soleh bagi kita, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah rugi insyaallah ya. Jadi ihtisab ini penting, karena
Yakin Bapak Ibu-ibu, dalam hidup di pesantren, kalau yang sudah 2, 3 mungkin ya sudah berpengalaman, tapi ini kebanyakan kan baru satu-satu ya. Ya. Ada yang anak pertamanya ke sini, ada yang anak satu-satunya di rumah, punya satu dibawa ke sini, dimasukkan ke pesantren, di rumah habis. Ada nggak yang gitu? Oh ada tuh. Satu. Ya, jadi berdua lagi di rumah, bulan madu lagi kan. Ada sisi kenikmatannya di situ begitu kan. Jadi bulan madu lagi. Ya, tapi kan jauh dari anak itu, apalagi bagi seorang ibu itu penderitaan ya. Ya nggak Bu? Jauh dari anak itu kan penderitaan. Kalau bapak sih mungkin tidak terlalu, kecuali kalau ikut lihat ibunya nangis, ikut nangis, kalau enggak amat. Ya, jadi begitu. Ya. Kita hidup di pesantren itu, Bapak Ibu, tidak sama dengan di sekolah-sekolah biasa. Ya, kalau di sekolah mungkin berangkat dari rumah, kemudian selesai pulang lagi ke rumah, dilihat terus begitu. Kemudian hubungan anak kita dengan teman-temannya sebatas di sekolah saja. Tapi di pesantren kan 24 jam satu hari. Ya. Satu harinya 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, semua anak-anak berada di pesantren. Dia akan berhadapan dengan disiplin. Aturan. Ya. Bapak, Ibu ridho tidak anaknya diatur-atur oleh pesantren? Kalau enggak ridho, bawa lagi. Ini ya kesempatan. Banyak aturan yang akan dibacakan, ada pedoman kesantrian. Ada aturan-aturan apa, ada yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nanti ada poin, ada ini poin reward, ada poin punishment, ya. Nah, ini aturan-aturan yang harus dijalani oleh anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita akan bergaul dengan teman-teman sebayanya, dengan kakak-kakak kelasnya, dengan ustadz-ustadznya, dengan pegawai, karyawan atau karyawati. Itu hubungan ini ya, dan itu terus menerus begitu. Itu tidak mustahil akan terjadi masalah. Ya, tidak mustahil akan terjadi masalah di antara mereka. Nah, disinilah dituntut kesiapan kita. Ya, walaupun tentunya pesantren dengan segala cara membimbing, mengasuh, mengarahkan anak-anak untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai. Tapi kadang-kadang mungkin saja terjadi, yang namanya manusia begitu. Dan itu sudah terjadi kan. Pengalaman kita dari tahun 1997 sampai sekarang 2025, berarti sudah 28 tahun. Dan juga melihat pengalaman pesantren-pesantren lain sama begitu. Ya, kalau saya contohkan, saya di pesantren dulu tahun 1985 saya masuk pesantren, tahun 1991 tamat. Ketika masuk pesantren, yang masuk itu jumlahnya 83 orang, ketika tamat 6 tahun kemudian tinggal 13 orang, Bapak Ibu. Tinggal 13 orang, berarti 70-nya kemana? Terus setiap tahun berkurang tuh.
Yang paling banyak pengurangan itu terjadi ketika dari kelas 3 sanawiyah, MS mau pindah ke MA. Nah, itu lebih banyak tuh perpindahan pengurangannya. Dan pengurangan itu juga terjadi di pesantren Al-Ma'tub, walaupun tidak sampai sebanyak itu. Alhamdulillah di markas-markas di bawah pesantren Al-Ma'tub pengurangan itu tidak sampai lebih dari seperti tadi yang saya alami begitu. Ya, yang jelas terjadi itu. Nah, di sini butuh apa? Butuh kesiapan kita. Ya, bagaimana misalnya nanti anak tiba-tiba nggak betah, apa yang harus kita lakukan? Jangankan bapak ibu, saya tinggal di sini dari tahun 1997, dari anak 1 sampai 12, dari satu istri, kalau 2 24. Kalau 3, 36, berlaku kelipatan. Anak saya yang sudah di pesantren berarti sudah sekarang yang ke-9 di Al-Ma'tub. Anak saya di pesantren itu tidak mulus semua, Bapak Ibu. Tidak mulus semua. Ada yang dari kelas 3 mau pindah ke kelas 4, jadi sanawiyah mau pindah ke aliyah. Itu sudah Bi, mau pindah, Bi. Kamu mau pindah. Jangan dulu, jangan. Nasihati. Kelas 1 aliyah jalan, kelas 2 aliyah puncak-puncaknya. Waktu itu kan anak saya yang laki-laki dia tuh saya tinggal di Az-Zamil. Kan nggak boleh ke sana kan, nggak boleh ke Az-Zamil. Berarti kalau mau ketemu ibunya harus ke Al-Ma'tub. Ya, berulang kali nasihati, nangis dan lain sebagainya. Ya, sampai saya bilang, kalau mau pindah, udah Abi juga mau pindah lah dari Al-Ma'tub. Nah, baru dikatakan begitu, reda dia. Ya. Sambil terus saya berdoa. Adiknya juga begitu, mau pindah. Oh, subhanallah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendengar anaknya, apalagi di awal-awal misalnya nangis, ya wajar itu. Ya. Kita alhamdulillah memberi kesempatan kepada wali santri untuk berkunjung, ya kan? Berkunjung itu dibolehkan berapa kali sebulan? Berkunjung tidak dibatasi, Bu. Mau tiap hari berkunjung boleh, asal izin kalau mau berkunjung. Ya, ada aplikasi kan? Ya, nanti dikasih ini aplikasinya. Kenapa? Kita Al-Ma'tub ini berbeda dengan taruhlah misalnya Gontor, pesantren yang paling tua mungkin ya, di antara pesantren yang tua yang berdiri tahun 1926 sebelum kita lahir. Ya, tahun depan 1 abad di Gontor. Gontor itu Bapak Ibu sekarang kalau memasukkan anak ke sana habis tes, nanti masuknya itu kalau orang Jakarta dari Gontor kirim bis ke Jakarta, orang tua ngantarkan sampai di titik perkumpulan itu, naik ke bis, sudah Assalamualaikum, nggak ketemu sampai 6 tahun yang akan datang. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Kalau bapak ibu-ibu mau nggak kalau gitu? Oh, di sini mah kalau ada liburan pada seneng ibu-ibu itu. Ya. Jadi kalau liburan tanggal sekian, karena seperti kemarin kita liburan asalnya di kalender tanggal 21 Juni, tapi karena
beberapa hal pertimbangan dimajukan jadi 14 Juni. Pada gembira aja. Iya. Terutama ibu-ibu begitu. Karena apa? Seperti itu. Jadi kita tidak membatasi apa manfaatnya. Kalau misalnya ada anak yang memang susah berpisah dengan orang tuanya, atau yang cuma satu, yang lain, silakan berkunjung sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pesantren. Karena kita juga punya pengalaman dulu, ada anak yang kebetulan yang orang Sukabumi begitu kan. Jadi anaknya ya susah ditinggal. Makanya bapak ibunya datang sepekan 2 kali, terus makin ke sana sepekan sekali, terus 2 pekan sekali, terus sampai dia kelas 3 aliyah pun masih dikunjungi. Dan alhamdulillah tamat khidmah, kemudian kuliah di Madinah. Masalah. Ya. Dan ada anak yang seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana anak-anak yang pesantren di Gontorma itu mah sudah betul-betul orang tuanya sudah betul-betul sami'na wa ata'na. Bagaimana aja mau, kalau kata orang sudah mau rek diberemkeun dihidengkeun hegae kumaha pesantren, nah gitu. Mau dimerahkan, mau dihitamkan, terserah pesantren. 6 tahun coba, asalnya tingginya 130 cm, 6 tahun kemudian kan menjadi 160, 170. Sudah beda itu. Untung masih kenal gitu. Iya, kenapa ini ya yang mendorong kita untuk silakan mengunjungi, silakan berkunjung. Kemudian ya, tapi lihat juga kondisi anaknya. Kalau anak sudah tidak mau dikunjungi, kan ada juga anak yang begitu masuk, Mi pulang lah, saya mau di sini. Kalau yang begitu jangan dikunjungi terus, akan mengganggu. Ya, berarti anaknya sudah betul-betul mandiri, sudah percaya dirinya kuat. Berarti ini bapak ibunya yang harus rela begitu ya. Udah kalau begitu, nanti tahun depan aja ketemunya, atau nanti bagi rapot aja ketemu lagi. Itu mah infak mah ditransfer aja, dan memang harus ditransfer begitu kan. Anak nggak boleh pegang uang, nanti akan abaikan masalah itu. Ya, jadi ini masalah-masalah yang perlu disiapkan oleh orang tua, ya. Dan tentunya ya, jangan lupa senjata yang paling hebat dari orang tua adalah apa? Doa. Ibu jangan lelah berdoa setiap malam, setiap hari. Ya. Di saat sholat malam, antara adzan dan iqamah, kemudian setelah sholat fardu, ketika kita saum, doa. Ya. Sekarang misalnya anaknya habis ini akan pergi pulang, anaknya ditinggalkan. Ingat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nanti Bapak Ibu lihat doa itu di surat Ibrahim ya, ayat 35 dan seterusnya. Nah, itu baca itu, doa yang bagus. Bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan putranya dan ibunya di lembah Mekah yang tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Barusan saya ditegur karena waktunya sudah habis. Aduh, saya masih banyak Ustaz yang perlu disampaikan. Nanti insya Allah lah ya di waktu yang lain, karena mungkin nanti ada nasihat-nasihat yang perlu disampaikan. Cuma sebelum saya akhiri, Bapak Ibu perlu dimaklumi ya bahwa kita ini adalah manusia biasa. Saya mudir am, ini ada mudir markaznya ya. Sebenarnya ada tadi perkenalan, ini mudir markaz Al-Ma'tuk, ini Ustaz Anfal, mudir markaz Az-Zamil Ustaz Latif, mudir markaz Al-Basam Ustaz Hasan As'ari, jadi pembawa acara ya supaya terlihat terus. Nih yang dari Al-Basam, lihat tuh, itu mudir Al-Basam. Kemudian mudir markaz Al-Afaf, ini yang tadi baca Quran ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu udah 6 tahun tidak tahu mudirnya gitu kan. Oh, subhanallah. Beberapa kali saya bertemu dengan orang tua, saya tanya, Pak, di markaz apa? Az-Zamil, kenal mudirnya enggak? Wah, belum Ustaz. Udah 3 tahun di sini belum tahu. Aduh. Ya, jangan sampai mudirnya saja tidak tahu begitu kan. Apalagi nanti ada kepala bidang santrian, kepala bidang pendidikan dan administrasi. Kita ini semua manusia biasa. Ya, walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, melakukan ihsan, akan tetapi pasti ada saja kekurangan-kekurangan di dalamnya. Maka kata Syekh Albani rahimahullah, konsekuensi cinta karena Allah itu adalah at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Bapak Ibu, jangan segan-segan untuk menyampaikan masukan, saran, kritik sepahit apapun kepada kami. Ya, nanti sebelum pulang yakinkan punya nomor wali kamar, wali kelas, kabid kesantrian, mudir markaznya sekalian, mudir amnya. Kalau ada apa-apa segera sampaikan. Ya, Ustaz, itu kamar mandi, kamar anak saya, keramiknya pecah, tolong diperbaiki. Ya, nggak apa-apa. Ya satu misalnya, atau Ustaz, di kelas itu ada Ustadz yang cara mengajarnya tidak enak, tolong diperbaiki. Dari mana Bapak Ibu tahu? Kata anak saya. Ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya, dan itu penting. Ya, penting. Orang yang melihat dari luar kadang lebih tajam penglihatannya daripada yang di dalam. Ya, itu seperti orang nonton sepak bola kan ya. Yang nonton itu lebih pintar dari pemain. Ya, seperti itu. Dan itu satu hal yang wajar. Kita tidak pernah menutup diri ya untuk menerima saran, masukan, kritikan sepahit apapun. Ya, karena tadi kalau itu disampaikan dengan cinta, maka tidak ada masalah, insya Allah. Ya, insya Allah lain kali kita sambung karena waktunya terbatas, begitu ya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.